Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rusyani. Saya kelas Administrasi Bisnis 3C dengan NIM 2005091082. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi bisnis beserta jenis-jenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepas dari dunia komunikasi. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal: 1. Berinteraksi dengan orang lain. 2. Membaca koran atau majalah. 3. Menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, serta surat permohonan. Yang keempat, berkhutbah dan berpidato di depan banyak orang. Komunikasi nonverbal. Ini kebalikannya dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kotak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara serta emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi ini bentuk ini dilakukan antara dua belah pihak secara bertatap muka. Terus komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu komunikasi yang berupa tulisan. Biasanya seperti surat, naskah, blanko, gambar dan foto, lalu spanduk, begitu. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Lalu ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lain. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya yang tentu akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Ada yang pertama komunikasi komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal, yang ketiga komunikasi non-formal. Komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata cara tersendiri menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur. Organisasi ini tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Terus, komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud dilakukannya komunikasi, ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Yang pertama pidato, yang kedua ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat memberi tugas atau perintah. Itu jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batas jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Di dalam komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Terus komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama, eksposisi, pemeran, promosi publik. Yang kedua, konferensi pers. Yang ketiga, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat, bukti sosial, pengabdian pada masyarakat. Lalu jenis-jenis komunikasi menurut aliran. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran. Informasi. Komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu dari atas kepada bawahan. Jadi dia dari atasan berkomunikasi kepada bawahan. Lalu komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan sejajar, gitu. Jadi dia setara gitu ya. Lalu jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang ketiga komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah demikian, saya rasa segitu aja ya jenis-jenis komunikasi. Demikianlah presentasi saya kali ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.